hampir tak berdaya saat ku hancur berkeping-keping. Aku diam di sisimu, aku mencari wajahmu. Saat semua
rencana-Mu selalu sempurna dan selesai di hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar melalui firman-Nya kami lebih dikuatkan lagi, kami lebih percaya lagi Tuhan, kami lebih yakin lagi bahwa semua rencana-Mu dalam hidup kami selalu sempurna dan selesai Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ritual ibadah yang pertama yang dicatat oleh Alkitab adalah tentang persembahan. Ketika manusia pertama kali diciptakan, kemudian mereka memiliki dua anak, Kain dan Habil, dan kemudian Alkitab menceritakan tentang bagaimana mereka melakukan ritual ibadah. Yang pertama dilakukan manusia adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita membaca dalam seluruh rangkaian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru pun, kerap kali kita menemukan ritual-ritual ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh iman itu adalah dengan memberikan persembahan. Ketika Abraham mendapatkan berkat, maka akhir daripada perjalanan itu dia memberikan persembahan. Jadi artinya bahwa berita Alkitab tidak pernah bisa lepas dengan makna ritual yang namanya persembahan. Tetapi kita juga tahu bahwa setiap orang percaya pasti memberikan persembahan. Pertanyaannya adalah apakah setiap orang percaya itu memberikan persembahan dan persembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena di awal perjalanan kehidupan manusia yang dicatat dalam Alkitab, ketika Kain dan Habil memberikan persembahan, ada sebuah berita yang sangat jelas kita lihat, tertulis di dalam Alkitab bahwa persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan persembahan Habil itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita terkait dengan persembahan yang berkenan itu. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mendasarkan perenungan firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu, beberapa teolog penulis Alkitab memberikan gambaran akan teks ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8 ini adalah teologi tentang persembahan. Bagaimana sebuah persembahan
yang benar, yang berkenan menurut gambaran Alkitab. Nah, dari teks yang kita baca ini, kita akan melihat 3 hal terkait dengan bagaimana memberikan persembahan itu dengan benar. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan bisa melihat bahwa bagaimana prinsip ilahi untuk persembahan itu. Perhatikan ayat ini dibuka dengan sebuah kata yang sangat tajam. Camkanlah, perhatikanlah, fokuslah, gitu loh. Kata camkanlah ini memberikan pemahaman, dorongan kepada kita untuk kita betul-betul mempelajari dan merenungkan tentang bagaimana prinsip persembahan yang tepat, yang benar dalam perspektif Alkitab. Camkanlah ini. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa memberikan persembahan itu prinsipnya itu adalah digambarkan sebagai menabur dan menuai. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi hal yang pertama terkait dengan persembahan itu digambarkan dengan sangat tepat sekali pada prinsip menabur dan menuai. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Nah, dari sini kita bisa paham Bapak Ibu bahwa yang namanya persembahan itu adalah bicara tentang bagaimana kita rela untuk menabur. Saya sedikit untuk melakukan eksposisi sedikit lah tentang kalimat ini. Kalimat ini kalau tidak dipahami dengan tepat akan menjadi sesuatu yang keliru ketika kita berkata begini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Sedikit itu kan jumlah yang relatif. Berapa yang sedikit itu, ya kan? Itu sebabnya kalau di kelas teologi itu seringkali saya mengkritik lagu sekolah minggu yang sering menyanyikan persembahan kami sedikit sekali. Loh, persembahan sedikit kok ya bangga gitu loh. Ya kan? Dan itu diulang-ulang. Nah, sebetulnya apa sih yang sedikit? Kalau kurang tepat memahami kan nanti orang-orang yang memang berkatnya tidak begitu banyak akan menjadi takut untuk memberikan persembahan, akan menjadi rikuh dalam memberikan persembahan. Kok persembahan saya sedikit sih gitu loh. Persembahan saya ini nggak seberapa kalau dibandingkan dengan yang lain dan sebagainya. Nah, itu akan membuat konsep berpikir kita tentang persembahan kan menjadi keliru. Apa yang firman Tuhan dengan kata sedikit ini? Nah, saudara, kata sedikit itu dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan paidomenos. Nah, paidomenos itu pengertiannya bukan sedikit dalam jumlah, tapi yang dimaksud di sedikit ini adalah kikir atau pelit. Jadi orang yang menabur sedikit, makna sebenarnya adalah orang yang menabur dengan pelit, dengan kikir, dengan hitung-hitungan kepada Tuhan, maka dia akan juga menuai hitung-hitungan juga dengan Tuhan. Bukan jumlahnya Bapak Ibu. Oh, saya memberi persembahan 100 rupiah, itu pasti jumlahnya lebih sedikit dengan orang yang memberikan persembahan 100.000 misalkan. Itu matematika, bukan itu maksudnya. Kata sedikit di sini mengarah kepada orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang gak punya hati di dalam memberi kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan orang yang menabur sedikit, Bapak Ibu, akan menuai sedikit juga. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Bukan perkara jumlah, sekali lagi bukan perkara jumlah. Itu sebabnya satu kali Tuhan Yesus ketika mengajar tentang persembahan, dia memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran Tuhan Yesus. Ketika dia duduk di bait Allah, kemudian Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, lihat, ada 2 orang yang memberikan persembahan. Yang satu adalah orang Farisi. Waktu itu persembahan itu kotak besar Bapak Ibu, ya kan? Dan kemudian uang waktu itu terbuat dari logam, tidak ada uang kertas ya, masih berupa dinar, dirham begitu.
Nah, kemudian orang Farisi itu memberikan persembahan masuk ke dalam kotak dan dimasukkan ke dalam kotak. Kalau banyak, kira-kira bunyinya kan keras, gludak gitu kan. Nah, semakin keras bunyi persembahan itu, orang Farisi ini semakin bangga. Karena seluruh bait Allah mendengar tentang suara dari persembahan yang diberikan itu. Gludak begitu. Tapi kemudian Yesus memberikan kelanjutan ceritanya. Ada seorang janda yang miskin, yang gak punya apa-apa, yang dia hanya punya mungkin 1 dinar mungkin. Dan si janda ini malu sekali untuk memberikan persembahan. Jangan sampai orang tahu saya memberikan persembahan. Kenapa? Karena persembahan saya ini jumlahnya kecil sekali, sedikit sekali. Si janda itu mungkin dengan mengendap-endap berangkat ke depan. Dan kemudian mungkin dia tola-tole dan kebetulan tidak ada orang, dia pelan-pelan memberikan persembahan. Tanpa ada bunyi, tanpa ada suara, tanpa ada kebanggaan, tanpa ada sesuatu yang wow dalam persembahan itu ditaruh di situ. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, persembahan mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Yesus menjawab, persembahan si janda yang miskin itu. Karena dia memberikan semua dari yang dia miliki. Kata semua yang dari miliki itu artinya apa? Dia memberi dengan senang hati semua yang dia miliki. Bukan jumlahnya, bukan sedikitnya itu. Tapi tidak ada kekikiran, tidak ada pelit dalam hatinya, tidak ada hitung-hitungan dalam memberikan persembahan. Dan itu yang diberikan kepada si janda itu. Dan Tuhan berkata, ini persembahan yang berkenan. Nah, saudara perhatikan ini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, orang yang menabur pelit, pasti akan menuai dengan pelit juga. Tuhan akan menghambat segala rezeki berkat itu kepada orang itu karena dia memang pelit kepada Tuhan. Bukan masalah sedikitnya. Kalau kita punya uang 100 rupiah Bapak Ibu, dan itu satu-satunya yang kita punya, dan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat hitungan daripada jumlah nominal sedikitnya itu, bukan. Dan kemudian Tuhan melanjutkan, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kata banyak ini juga bukan bicara jumlah Bapak Ibu. Kata banyak ini dalam bahasa Yunaninya disebut dengan eulagials. Eulagials itu artinya orang yang memberikan itu dengan murah hati, dengan limpah sukacita. Hari ini kita bisa melihat kebenaran fakta daripada teks ini. Camkanlah, kata Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan, jangan dengan ada rasa eman, gitu, pelit, medit, ya kata orang Jawa sudah pelit, medit, medigil, ya pahit, bakil, macam-macam. Nah itu orang yang seperti itu akan menuai dengan hal-hal yang seperti ini. Tetapi Tuhan bilang apa? Menaburlah banyak. Apa yang dimaksud dengan banyak? Menaburlah dengan sukacita. Menaburlah dengan limpah hati. Engkau juga akan menerima kemurahan dan kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi bisa paham sekarang bahwa prinsip ilahi untuk persembahan yang pertama, persembahan itu bicara tentang tabur tuai. Ini prinsip alami, prinsip yang diciptakan Tuhan. Siapa yang menabur, dia akan yang menuai. Kalau Bapak Ibu menabur tanaman dari biji cabai, yang muncul apa Bapak Ibu? Ya sayur cabai. Kalau kita menabur biji duren, ya jangan berharap munculnya nanti pohon mangga, nggak mungkin. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Persoalannya adalah kualitas daripada taburan kita itu kayak apa. Kualitas taburan kita itu tidak diukur dari jumlah kuantitas, tapi diukur dari kualitasnya. Kualitasnya kayak apa? Apakah di dalam kita memberi persembahan itu dengan hati yang penuh dengan kemurahan, dengan sukacita, dengan senyuman Tuhan. Saya sangat rindu memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini Tuhan yang aku punya. Dengan sukacita.
tanpa ada perasaan nanti kehilangan, rugi dan sebagainya. Dan itu yang firman Tuhan katakan, orang yang menuai dengan banyak. Banyak apa? Banyak sukacitanya, banyak kelimpahannya. Dan ketika kita menabur dengan penuh sukacita, kita akan juga menuai sesuatu yang membuat kita sukacita. Ini prinsip yang pertama. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan jumlahnya, tapi kualitas hati kita. Tapi saya percaya, orang yang punya kualitas memberi dengan sukacita, dia tidak akan rela memberi dengan jumlah yang sedikit. Walaupun jumlah itu tidak menjadi hitungan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sikap hati kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Gitu kan? Bagaimana mood kita, perasaan kita ya di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayat ke-7 perhatikan baik-baik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberikan persembahan kepada Tuhan itu enggak asal-asalan Bapak Ibu. Tuhan memperhitungkan bagaimana sikap hati kita. Dalam hidup ini kita seringkali banyak memberi kok, saya tahu. Misalkan, kalau Bapak Ibu ada di perempatan jalan, ya kan seringkali kalau saya di perempatan jalan, yang paling jengkel itu adalah ketika tiba-tiba ada seorang pemuda gitu ya, bawa kemucing gitu ya, terus langsung tanpa disuruh bersihin kaca mobil ya. Setelah dibiarkan bersihin kaca mobil, langsung kemudian tangannya disodorkan. Ya kan? Kadang-kadang saya pribadi memberinya itu dengan keterpaksaan. Ya kan? Bukan dengan sukacita. Terpaksa memberi, kenapa? Supaya nggak ribut dengan dia. Kalau mobil diberet kan repot gitu kan. Jadi memberinya dengan mendongkol gitu kan. Ada kalanya juga ya kan, yang di perempatan jalan itu kemudian dodok-dodok pintu mobil gitu kan, dan kemudian minta sesuatu dengan maksa. Atau kadang-kadang tukang parkir gitu kan ya. Waktu kita sibuk parkir, dia nggak ada. Begitu kita mau keluar, tiba-tiba muncul. Itu pekerjaan versi siluman Bapak Ibu. Ya kan? Orang ribut nggak ada, tapi begitu kita mau pulang, langsung dia datang dan menagih. Ya kan? Sesuatu yang mereka pikir itu menjadi haknya. Pasti di dalam kita memberi, ada sedikit kejengkelan gitu loh. Atau mungkin kita punya teman, tetangga, saudara, yang seringkali kalau ngutang, itu nggak mikir gitu loh. Utang yang satu belum lunas, utang kedua belum ngangsur, utang ketiga. Dan kemudian pada waktu utang kelima, gimana perasaan kita? Jengkel. Orang kok nggak tahu diri sih gitu kan. Tapi saya yakin di jemaat ini nggak ada yang kayak begitu kan. Amin. Kita justru yang memberikan piutang. Amin ya. Tidak pernah berhutang, tapi kita memberikan piutang. Tapi kalau ada orang kayak gini kan kita jengkel gitu loh. Nah Bapak Ibu, persembahan itu tidak sama dengan sedekah. Nggak sama dengan sedekah. Persembahan adalah sesuatu yang kita beri dengan kerelaan hati. Sesuatu yang kita beri dengan sukacita. Nah, tetapi yang ingin saya ajarkan kepada jemaat Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang keliru dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, yang pertama, ada orang Kristen yang memberi kepada Tuhan itu dengan motivasi seperti orang transaksi. Jual beli. Jadi kalau saya memberikan banyak, saya berharap dapat banyak. Itu transaksi. Tak kasih contoh transaksi. Misalkan, Bapak Ibu beli nasi pecel. Ya kan? Nasi pecel itu biasanya satu porsi antara 8.000 sampai 10.000. Ya saya tahu karena kalau saya sarapan di sekitar Tidar Malenggang itu biasanya satu bungkus antara 8.000 sampai 10.000. Itu standar. Tapi kalau saya kasih 15.000, saya berharap nasi pecel saya itu ada tumpangannya kan begitu. Ada tambahan tongkol misalkan, ada tambahan
telur dadar misalkan, sehingga walaupun harganya sekitar 8-10 ribu, saya keluar uang 15 ribu dengan harapan saya mendapat sesuatu yang lebih. Bisa paham Bapak Ibu ya? Kekristenan seringkali memiliki konsep yang salah tentang persembahan. Dia pikir persembahan itu kayak transaksi, kayak negosiasi. Ketika saya banyak memberi, saya berharap mendapat banyak berkat dari Tuhan. Oh, itu enggak begini. Orang memberi persembahan itu bukan untuk mendapatkan cuan, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin mendapatkan cuan di dunia kerja, betul enggak Bapak Ibu? Betul. Makanya saya senang sekali dalam komunitas di tempat ini. Ini teman-teman main musik ini nggak ada satupun yang dapat honor dari gereja. Ya Gus ya? Nggak ada. Saya pernah ngomong sama Markus, kalau engkau pengen melayani Tuhan dan dapat main musik dan dapat duit, jangan di gereja, di tempat lain. Karena gereja adalah tempat kita bagaimana kita memberikan persembahan. Dan persembahan itu dengan sukacita. Jadi persembahan itu bukan sarana kita untuk melakukan transaksi kepada Tuhan. Jual jasa kepada Tuhan. Saya sudah ngasih sekian Tuhan. Saya berharap engkau dapat memberikan aku sekian. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu yang pertama. Persembahan bukan transaksi. Yang kedua Bapak Ibu, ini juga penting. Persembahan itu bukan kewajiban. Anda tidak membayar perpuluhan, Anda tetap masuk surga. Saya jamin. Karena keselamatan itu karena anugerah. Persembahan itu bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu bayar SPP Bapak Ibu. Ini ada 2 mahasiswa saya. Anda nggak bayar SPP, dikeluarin dari Salem. Ya nggak? Bukan kewajiban persembahan. Bukan sunnah dan wajib. Ya kan? Kalau sunnah itu suka-suka, wajib harus. Bukan. Tetapi yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu. Persembahan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Lihat Abraham, ketika dia diberkati, ujung daripada merasa diberkati, dia bangun mezbah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan kewajiban Bapak Ibu. Ucapan syukur. Semakin kita merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita merasakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, semakin hati kita itu mengalir ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Jadi kalau Bapak Ibu punya konsep persembahan itu adalah sebuah kewajiban, Anda nggak ngerti konsep dasar dari iman Kristen. Nggak ada yang namanya wajib. Kalau yang nggak bayar perpuluhan, maka tingkat kerohaniannya lebih rendah daripada yang rajin. Enggak Bapak Ibu. Tapi yang ingin saya sampaikan, orang yang rajin memberikan persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan, itu terus mengalir dalam kehidupan dia. Amin. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya ini tiap tahun membimbing mahasiswa untuk bikin skripsi. Betul ya Forman ya? Ya jujur aja, tanpa saya mereka nggak akan lulus skripsi. Ya kan? Saya ngajar metodologi penelitian, ya. Nggak ada yang ngajarin kan blow on semua. Terus bimbing mereka, ya. Bahkan kadang-kadang per kalimat harus saya benahi. Mereka khotbah saya juga koreksi. Itu tanya si Forman itu, kalau khotbah saya koreksi, kalimatnya jelek-jelek itu saya coret-coret. Kan begitu. Saya butuh bayaran dari mereka? Enggak, mereka nggak punya duit. Enggak. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang setelah saya bimbing, Bapak Ibu, setelah dia lulus, setelah dia wisuda, setelah namanya bergelar Forman sebuah STH gitu, tiba-tiba datang ke kantor saya. Ngapain? Sambil senyum-senyum, Pak, saya bawa sesuatu Pak. Nggak bagus sih, nggak mahal sih, tapi tolong dipakai ya Pak, tolong dipakai. Apa yang ingin saya sampaikan? Mereka mengucapkan terima kasih. Mengucap syukur kepada saya yang telah membimbing mereka. Ketika mereka masuk, jangankan khotbah, ngomong di depan aja gemetaran. Saya bimbing mereka bikin skripsi, saya bimbing mereka bikin
paper, saya bimbing mereka melakukan konseling, saya bimbing mereka untuk khotbah, dan di ujung perjalanan mereka setelah mereka mendapat gelar mahasiswa, dengan malu-malu dia membawa sesuatu buat saya. Ada yang sebungkus kopi. Saya mau tanya Bapak Ibu, emang saya nggak bisa beli kopi? Saya bisa beli kopi. Tapi ketika mahasiswa memberikan saya persembahan, ucapan syukur, bukan persembahan, ucapan syukur, sekantong kopi, saya bersyukur luar biasa. Saya taruh di rak kopi saya. Saya bilang sama istri dan anak-anak saya, ini kado dari mahasiswanya Papa, sebungkus kopi. Kadang satu hem, ya, saya terima dengan senang hati. Kadang ukurannya kegedean, emang dipikir saya tinggi besar, Andri besar. Jadi kadang-kadang salah konsep kegedean gitu. Tapi saya tetap bersyukur. Apa artinya Bapak Ibu? Mereka memberi bukan saya kekurangan, tapi mereka memberi karena mereka mengucapkan terima kasih atas semua jasa yang telah mereka terima dari apa yang saya kerjakan. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa sikap hati kita dalam memberi persembahan bukan karena transaksi, bukan karena kewajiban, tapi ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Hari ini biasanya kalau minggu pertama kan ada beberapa yang memberi persembahan persepuluhan. Itu bukan kewajiban Bapak Ibu. Itu adalah ucapan syukur kalau engkau diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan ucapan rasa syukurmu kepada apa yang telah engkau terima dengan memberikan persembahan. Amin. Ini yang penting, sikap hati. Dengan apa? Sukacita. Tidak dengan sedih hati. Dan bukan karena paksaan. Perhatikan baik-baik. Saya akan baca sekali lagi ayat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Jadi nanti kalau persembahan diedarkan, miliki hati yang sukacita. Oh, puji Tuhan. Jangan sampai ada yang pikiran begini, tekor kira, ya kan? Berangkat ke gereja ngoli 5.000 dikano kabeh. Tekor wis, gak iso tuku bakso, gak iso tuku pangsit, ya opo iki? Jangan seperti itu. Dengan penuh sukacita. Sekali lagi, amin. Amin, puji Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu. Ini prinsip yang penting yang ingin saya ajarkan buat jemaat. Ada kaitan antara kecukupan dalam kehidupan kita dan persembahan. Saya akan baca lebih dahulu ayatnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dalam konsep dunia Bapak Ibu, orang memberi harusnya apa? Punya dulu. Ya enggak? Bagaimana saya bisa memberi kalau saya tidak punya? Atau lebih dalam lagi, orang memberi harus punya yang lebih dulu. Kalau saya kepingin memberi 5, saya harus punya 10 dulu. Kan begitu. Kalau saya nggak punya 10, saya nggak mungkin bisa memberi 5. Itu konsep dunia. Itu matematika yang kita pelajari selama ini. Tapi Alkitab tidak begitu Bapak Ibu. Bahwa antara kecukupan dan memberi persembahan itu adalah ikatan yang nggak bisa dilepaskan. Jadi memberi itu bukan karena kita punya dulu. Coba saya akan bacakan satu ayat yang saya harap bisa mencelikkan mata kita ya. Tetap dalam 2 Korintus itu, tapi ayat yang berikutnya. Perhatikan 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 ya, sampai yang ke-12. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi persembahan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus,
tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Tadi persembahan itu digambarkan sebagai tabur tuai, digambarkan sebagai benih. Orang memberi persembahan itu digambarkan sebagai menabur benih. Pertanyaannya, benihnya dari mana? Benih yang akan engkau persembahkan kepada Tuhan itu bukan punyamu. Bukan berasal daripada apa yang engkau punya. Perhatikan ayat 10. Ia yang menyediakan benih. Ia juga yang menyediakan benih lagi. Ada 2 kalimat yang mengatakan dia yang menyediakan benih. Apa artinya? Tuhan yang telah menyediakan sesuatu di dalam diri kita untuk kita pakai sebagai persembahan, gitu loh. Jadi selama ini kalau kita punya konsep, punya pikiran bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah milik kita untuk kemuliaan Tuhan, itu salah konsep. Persembahan adalah sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita, Tuhan telah titipkan kepada kita, dan Tuhan bilang begini, benih ini gunakan untuk memberikan persembahan. Bukan apa yang kita punya sebetulnya. Tapi Tuhan telah menyediakan itu kepada kita. Sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ayat ke-10 itu dengan jelas mengatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Saya mau tanya, kita ini penabur apa bukan? Kalau kita penabur, Tuhan akan sediakan benih. Tapi kalau engkau nggak siap menjadi penabur, engkau hanya berpikir supaya aku dikasihani, aku diberi, aku mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Engkau perongrong dan bukan penabur. Bagaimana mungkin benih itu dititipkan kepada kita? Rubah mindset kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Selama ini kalau kita merasa bahwa, saya harus diberi, saya harus dilayani, saya harus mendapatkan, saya harus ini, itu, dan sebagainya. Saya mau katakan, engkau bukan penabur kalau begitu. Penabur itu adalah sesuatu yang memberi. Amin, Bapak Ibu. Penabur itu adalah sesuatu yang kita tanam ke dalam tanah. Dan penabur itu, Tuhan bilang, telah disediakan benih bagi penabur. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi, apa yang harus kita rubah, Bapak Ibu? Mindset. Bahwa memberi kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang menjadi milik kita, yang kita sayang-sayang, yang kita simpan-simpan, bukan. Ada sesuatu di dalam yang kita miliki yang memang Tuhan sediakan supaya kita itu bisa berbagi kepada orang lain. Saya sedikit kesaksian, Bapak Ibu. Ya. Dalam konteks ini saya selalu menyediakan sebagian berkat yang saya terima untuk saya beri kepada orang. Ada funds, ada anggaran khusus yang saya harus berikan kepada orang-orang tertentu gitu loh. Karena saya tahu bahwa itu bukan punya saya, itu punya Tuhan yang dititipkan ke saya untuk saya gunakan berbagi kepada orang lain. Saya kepingin menjadi penabur. Bukan orang yang suka diberi. Diberi itu memang menyenangkan, Bapak Ibu. Siapa yang nggak menyenangkan, ya kan? Misalkan tiba-tiba keluar dari tempat ini ada yang ngomong, Pak, saya traktir makan sate gulai, seneng saya. Haleluya, kan gitu. Tapi kan jangan punya mindset bahwa semua orang harus melayani saya. Semua orang harus memberi saya. Selama engkau punya mindset semua orang harus memberi, semua orang harus melayani saya, Anda nggak pernah bisa menjadi orang yang menabur. Engkau nggak pernah menjadi orang yang bisa memberi kepada orang lain karena engkau selalu berharap menerima pemberian. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita punya konsep bahwa kita memiliki kerinduan untuk terus memberi. Ayat ke-11 dikatakan, kamu akan diperkaya. Camkan baik-baik ayat ke-11 ini. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Kamu diperkaya. Kenapa banyak orang nggak bisa diperkaya? Karena nggak bisa menjadi penabur. Sebenarnya kan simpel, Bapak Ibu. Siapakah yang berhak untuk
memanen hasil panen. Siapa? Orang yang menabur. Misalkan Pak Didi ini nanam lombok gitu ya Pak Didi ya. Kalau saya yang petik lombok itu, saya ini orang nggak tahu diri ya, bisa-bisa disebut maling kan begitu. Siapa yang berhak untuk memanen lombok hasil tanamannya Pak Didi? Ya Pak Didi. Kenapa? Karena dia yang menabur. Nah masalahnya itu banyak orang kepingin panen tapi nggak pernah menabur. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya kalau orang yang menabur, 11 ayat 11 mengatakan kamu akan diperkaya. Diperkaya. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kalau melihat jemaat itu kehidupannya itu selalu ada progres. Hari Kamis yang lalu Bu Eva memberikan renungan bahwa hidup itu tidak sekedar proses tapi harus berprogres. Dalam segala sesuatu, everything orang itu harus berprogres. Rohani, jasmani, keberkatan. Nah, bagaimana kita bisa berprogres dalam hal ekonomi kalau kita nggak siap untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak siap untuk menabur gitu loh Bapak Ibu. Yang kedua, ayat yang berikutnya, yang ke-12 yang perlu kita renungkan. Ayat ini perlu kita camkan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Perhatikan ayat ini. Untuk apa jemaat di Korintus itu memberikan persembahan? Dua hal. Satu, untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus, imam-imam. Saya agak enak kalau ngomong bilang yang imamnya itu saya gitu kan, tidak enak juga ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa paham akan ayat ini. Persembahan itu untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus, untuk mencukupkan kebutuhan para imam gitu loh. Dan yang kedua, untuk apa? Untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ketika memberi Bapak Ibu, ya, saya tuh pernah punya teman Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri khotbah saya pagi hari, saya punya teman. Terus dia bilang kepada saya begini, saya nggak mau memberikan persembahan persepuluhan kepada gereja kami. Kenapa? Pendeta kami kaya, sudah diberkati, saya beri kepada orang yang lain. Itu bukan prinsip Alkitab. Kalau konsepnya begitu, maka kita juga tidak perlu memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan itu super kaya. Tapi perhatikan ayat ke-12, persembahan itu dua hal, mencukupkan kebutuhan orang kudus, orang-orang yang diangkat sebagai iman, dan juga melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang kita ngerti konsep dan prinsip dari persembahan itu sendiri. Bahwa persembahan bukan karena transaksi, persembahan bukan oleh karena kewajiban, persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semakin banyak berkat yang kita terima, semakin besar ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Semakin luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita, semakin total kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya hal ini menjadikan pembelajaran buat kita semua. Tuhan memberkati. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri.